Hai semuanya, apa kabar? Kita belajar bareng lagi yuk. Ian lagi apa ya? Ian lagi mengamati tentang ada sebagian besar yang merasa bahwa keadaan ekonomi kita tidak baik-baik saja. Mungkin ada yang merasa masih oke, aman-aman aja gitu ya. Tapi ada juga yang ngerasa enggak deh, kayaknya enggak baik-baik aja. Sepertinya perlu sesuatu terobosan atau apalah bahasanya gitu. Cuma sebagai manusia, kita pasti kadang takut untuk memulai sesuatu yang baru. Itu pasti. Yeyen juga gitu kan. Selama ini Yeyen dari pertama kali Yeyen kerja sebagai model, terus syuting, terus MC, terus nge-host gitu ya. Pokoknya, tapi kan walaupun Yeyen beda-beda jenis pekerjaannya, tapi masih dalam satu lingkup gitu, yaitu entertain gitu ya. Dan Yen pernah mencoba bisnis tapi tidak ada yang berhasil gitu. Terus rasanya apa nih yang salah gitu kan. Pasti ada dari teman-teman semua yang misalnya aku tahu keadaan aku saat ini tidak baik gitu, atau mungkin di kantor yang tidak ada peningkatan atau apa segala macam gitu ya. Tapi mau melangkah ragu-ragu, mau mencoba melakukan sesuatu ragu-ragu misalnya. Nah, Yeyen tuh kemarin di TikTok melihat ada pendeta wanita, tapi lupa namanya, pendeta wanita yang saat itu pasien lagi ngelihat gitu ya. Dia lagi ngebahas masalah Abraham. Pada saat Abraham dengan saudaranya, sepupunya atau siapa gitu ya, Yeyen lupa juga tuh namanya. Pada saat mereka tuh sudah bertumbuh kembang banyak gitu ya, bertumbuh kembang banyak sehingga mereka tidak mungkin tinggal di satu tempat yang sama. Akhirnya Abraham bilang sama nih orang gitu ya, si A lah ya, Yen lupa namanya soalnya, si A, ya udah nih, mereka naik ke atas bukit gitu, ya udah kamu pilih, kalau kamu pilih ke kanan aku ke kiri, kalau kamu pilih ke kiri aku ke kanan, pokoknya kamu pilih aja duluan gitu, ya kan? Loh, kenapa Abraham ngasih dia milih duluan? Karena kalau milih duluan kan berarti dia bisa milih yang terbaik, dan benar dia memilih yang terbaik pada saat dia melihat, oh di situ tuh ada rumputnya bagus, airnya, sungainya mengalir bagus, sehingga dia memilih tempat yang terbaik terlebih dahulu. Dan Abraham memilih sisanya dari tempat yang dia pilih gitu ya. Kenapa sih Abraham melakukan itu? Karena Abraham sadar betul yang membuat dia kaya, yang membuat dia mempunyai begitu banyak harta sampai tidak terhitung, bukan karena tanahnya yang subur atau domba-dombanya yang subur sehingga mungkin kalau zaman sekarang di Bluetooth langsung hamil tuh domba atau tuh kambing gitu ya. Bukan itu. Tapi karena Tuhan menyertai dia. Bukan karena tanahnya yang subur, bukan karena pekerjanya yang rajin, bukan karena domba, sapi, lembu, kudanya yang pejantan tangguh mungkin ya. Tapi karena Tuhan yang menyertai dia sehingga dia percaya dimanapun dia berada, segersang apapun tanahnya, semandul apapun hewan-hewannya, pada saat Tuhan menyertai dia, itu semua akan berkembang biak dan juga akan menjadi subur. Dia tidak akan kekurangan apapun. Nah, itu mengingatkan Yeyen, dan Yeyen harap ini mengingatkan kita semua bahwa khawatir ya wajar lah, namanya manusia khawatir. Kalau nggak punya rasa khawatir, kayaknya bukan manusia deh ya. Malaikat aja kayaknya khawatir bagaimana kalau manusia berbuat dosa terus gitu. Malaikat aja khawatir, gimana lagi kita gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan kita boleh belajar untuk bisa seperti Abraham pada saat ada teman-teman yang mungkin ingin memutuskan keluar dari zona nyaman gitu, karena merasa kalau aku keluar nanti gimana gitu. Jadi bukan pekerjaan kita yang membuat kita ada sampai saat ini, atau yang membuat kita nyaman dan aman sampai saat ini. Tapi kita boleh belajar bahwa pada saat kita merasa nyaman, kita merasa aman, dan apapun pekerjaan yang akan kita lakukan, pada saat Tuhan beserta kita, seapapun kesulitannya, seberapapun keras kenyataan yang menghantam kita kiri dan kanan, pada saat Tuhan beserta kita, maka kita akan selamat dan kita akan baik-baik aja. Sama seperti Abraham yang menyadari bahwa gak peduli dia di mana, gak peduli dia dikasih tempat di mana, tapi selama Tuhan menyertainya,
dia akan selamat dari apapun. Amin. Semoga Yayan juga bisa menyadari itu, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan apapun yang kita punya, pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan pada kita. Sama seperti di Alkitab berkata bahwa lakukanlah pekerjaanmu sebagaimana, dengan tanggung jawab sebagaimana engkau mempertanggungjawabkannya pada Tuhan. Semoga kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik, walaupun kita nggak seneng kadang, walaupun kadang kita suka sebel sama kerjaan kita, tapi ya sudahlah, tapi kita melakukannya dengan tanggung jawab, karena kita melakukan itu sebagai pertanggungjawaban kita sama Tuhan. Oke? Terima kasih semuanya. See you.